Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bisa ketemu lagi dalam keadaan wah, sudah keren saya. Habis mandi sore hari alhamdulillah dengan air hangat loh. Supaya apa namanya? Badan kita itu lebih semangat, lebih fresh gitu lah. Baik, sahabat-sahabat semua yang saya hormati, yang saya banggakan. Salam satu, semangat, tetap percaya diri, jangan lupa berdoa, jangan lupa berikhtiar apapun itu. Yang penting tujuan kita itu adalah satu, mencari keridhaan Allah dalam kesehatan, insya Allah. Semoga saja kita tetap diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik rezekinya, harapan-harapan kita terkabulkan insya Allah. Apapun itu insya Allah akan terkabulkan, walaupun apa namanya ya, jaraknya mungkin berangsur lah. Insya Allah. Baik sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, psikomatis itu was-was loh. Orang kayak saya kok was-was. Tolol. Please. Mohon maaf. Itulah. Kenapa kok bisa was-was? Ini kuncinya. Kalau menurut saya, berdasarkan pengalaman saya itu, karena memang kita itu membutuhkan kesabaran. Kita membutuhkan apa namanya, sebuah kekuatan. Namun di balik kesabaran itu, mohon maaf ya, ini berdasarkan pengalaman saya, bukan teori apa namanya, bukan ini itulah. Kalau menurut saya, betul kita harus sabar, betul sekali harus sabar, betul. Orang sabar akan dicintai Allah Subhanahu wa taala dan akan dimudahkan apapun. Tapi yang dimaksud sabar ini yang kita tidak tahu. Sabar ketika kita menahan emosi. Betul. Harus sabar kita menahan emosi, menguatkan diri, sehingga kesabaran kita itu menumpuk di sini, naik ke sini, disimpan di sini, dan menjadi unek-unek. Itu ternyata kita belum sabar kalau begitu. Jadi batasan sabar yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala itu, yang disuruh Allah Subhanahu wa taala itu dalam Al-Qur'an, wasbiru, bersabar. Bersabar itu berserah kok, intinya berserah, supaya kita lebih berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bahasa Pasiono, cuek ya, kayak cuek gitu. Sabar itu kayak cuek kok, bener. Sabar itu kayak cuek. Kalau kita mendengar hal negatif, baik orang ya katakan menghina kita, menyindir kita, abaikan saja kok. Kalau kita sabar mendengar orang menghina kita, menyindir kita, misalkan ya, bukan berarti orang-orang menyindir kita, bukan, tapi atau saya disindir orang atau dihina orang, enggak sih, enggak ada yang menyindir atau yang menghina, insya Allah enggak ada lah, enggak. Tapi kalau kita mendengar begitulah, kita kan menahan luapan emosi, pingin marah kan. Pasti loh, orang yang dihina, orang yang disindir pasti akan marah, betul. Sehingga di sini mengendap. Nah itu ternyata kita belum sabar kalau masih disimpan. Kesabaran itu berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Serahkan saja, silakan. Mau ini mau itu silakan. Kita
kita hanya ingin ridho Allah Subhanahu wa taala saja. Itu kalau kita mengendapkan itu apa namanya, emosi, emosional, sehingga mengendap di sini akhirnya menjadi endapan di otak gitu. Itu menjadi energi yang negatif juga untuk tubuh kita. Nah itu makanya bagi rekan-rekan sahabat-sahabatku yang sekarang lagi kena psikomatis atau asam lambung, yang asam lambungnya loh, asam lambung yang bukan biasa, yang biasa-biasa ya pakai promah juga, bukan iklan ya, pakai waisan juga mungkin bisa sehat, pakai antisidoen atau apa itu namanya, omeprazol, sukraplat, bukan iklan juga sih, bukan, itu bisa sembuh kok. Tapi kenapa asam lambung yang sudah kena psikomatis dan dikatakan was-was itu susah, bahkan dokter juga bingung. Pernah saya dulu waktu apa namanya diperiksakan ke dokter, dia bilang begini, kok bapak ini nggak sakit, bapak itu sehat, bapak kok tidak ada penyakitnya. Setelah di USG, dicek darah, EKG juga, ternyata saya baik-baik saja. Tapi kenapa saya bilang begini, dok kan saya ini sakit dok, ini rasanya di sini, oh di sini, bapak nggak apa-apa, bapak nggak apa-apa, itu aja sih. Jadi tetap kita harus sabar, berikhtiar, berdoa, dan tetap minum obat. Sekali lagi minum obat loh, saya juga minum obat, satu obat dari dokter, kedua obat herbal yang kita percaya ya, karena herbal itu tergantung keyakinan kita sebetulnya ya. Jadi harus yang kita yakini, dan setelah diuji beberapa pengalaman mungkin ya. Kalau herbal itu memang ada sih yang berdasarkan ilmiah, diuji dulu, atau di secara klinis begitu, pakai takaran dan sebagainya. Saya juga begitu. Apa obat saya herbal banyak ada kembang pacing, ada apa nah itu daun babadotan, zonghe, apalagi coba krinyu, wah banyak banyak. Kayu sucang pernah juga, kayak Pak Suyono, jamu-jamu, undur-undur pernah, undur-undur itu yang berlobang di pasir, makan juga. Cacing juga pernah saya, banyak kok. Sekarang apa? Saya 3. 1 lidah buaya, yang kedua kembang pacing, yang ketiga kunyit atau koneng temen, kunyit temen gitu. Bukan kunyit besar juga, temulawak, bukan kunyit biasa sih, kunyit sayur yang suka untuk mewarnai makanan, nasi goreng kalau di kampung kan kayak gitulah. Nah itu sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, semoga saja menjadi bekal buat tambah-tambah motivasi ya. Saya itu 3 tahun, yang bertahun pertama itu 6 bulan saya tidur nggak kemana-mana kok, diem menangis, ini keluar air mata, mau tidur ditidurkan sama istri, makan disuapin sama istri, minum diminumin sama istri, mandi juga digosokin sama istri, betul kok. Sekarang ada di depan saya tuh istri saya, dia melihat sambil senyum-senyum melihat saya, nggak apa-apa kok. 6 bulan kok saya berbaring di kasur ya, kadang-kadang keluar waktu itu menghangatkan badan pagi-pagi, kira-kira pukul 9 atau setengah 10-an lah saya keluar. Setelah itu atau mandi dulu, baru kita menghangatkan tubuh untuk mencari sinar matahari, lalu kembali lagi ke tempat tidur, duduk lagi, menangis lagi. Masya Allah, kok menangis dulu? Menangis terus, masa tuluy cerik. Nah
6 bulan 7 bulan baru saya bisa melangkahkan kaki keluar. Berjalan tanpa alas kaki, dibimbing oleh istri beberapa langkah, 1 2 3 4 5 10 15 mungkin. Alhamdulillah dari situ saya mulai bangkit dan akhirnya saya tahu, oh saya ke-8 bulannya saya tahu saya bukan asam lambung biasa. Ternyata saya kena psikomatis. Jadi jangan kalau ada sahabat-sahabat rekan-rekan semua yang sekarang lagi kena psikomatis ya, jangan patah semangat kok. Aku sudah 3 tahun loh. Ada juga yang 4 tahun, ada juga yang 5 tahun. Itu tetap semangat, kita harus husnudzon. Allah Subhanahu wa taala memberikan sesuatu dengan daya kemampuan kita. Insya Allah tetap semangat. Ayo kita sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.